만나서 반갑습니다. Senang berjumpa dengan saudara semua. 오늘부터 3일 동안 우리 신학교 집중훈련을 하게 됐습니다. Mulai hari ini selama 3 hari ke depan kita akan melakukan pelatihan intensif di 오늘 첫 번째 sekolah teologi 강의인데요. ini. 마태복음 4장 19절 말씀을 보겠습니다. Dan hari ini adalah pelajaran yang pertama. Mari 마태복음 kita 4장 baca Matius 19절. pasal 4 ayat 19. Matius 4 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama. 말씀하시되 Yesus 나를 berkata 따라오너라 kepada 내가 mereka, 너희를 "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Amin. 아멘. 오늘 제목은요. Judul hari ini 우리를 하나님께서 그리스도의 제자로 부르셨다는 것입니다. Tuhan memanggil kita sebagai murid-murid Kristus. 우리가 하나님의 자녀나 맞고 구원을 받은 건 Kita 맞는데 adalah anak-anak Tuhan, itu benar, dan kita juga adalah orang-orang yang diselamatkan. 제자라는 단어는 조금 부담스러운 Tetapi 단어죠. kata murid di sini menjadi sedikit beban bagi kita. 많은 사람들이 나는 믿음이 없어. 그래서 제자가 아니야. Banyak orang berkata, iman saya itu lemah sehingga saya bukanlah seorang murid. 그런데 성경에 보면 예수님께서 이 베드로가 마태복음 10장 16절 신앙 고백 이전에 불렀습니다. Akan tetapi kalau kita melihat kepada Alkitab, sebelum Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, Tuhan Yesus sudah 이 terlebih 오늘 dahulu 마태복음 4장 memanggil 19절은요. Petrus. 마태복음 10장 16절 그리스도의 신앙 고백 전이었습니다. Di sini Matius pasal 4 ayat 19 terjadi sebelum Matius pasal 16 ayat 16 di mana pengakuan Petrus itu terjadi. 많은 사람들이 나는 훈련을 안 받았어요. Banyak orang berkata, saya belum menerima pelatihan, 그래서 나는 제자가 아니야. jadi saya bukanlah murid. 맞는 말일 수도 있는데 성경을 보면 틀렸습니다. Ini kelihatannya benar, tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang Alkitab, ini adalah kata-kata 예수님이 yang 12제자를 3년 salah. 동안 훈련시켰죠. Tuhan Yesus memberikan pelatihan 3년 훈련을 kepada 다 해보고 난 murid-muridnya 다음에 selama 니는 3 합격, 니는 tahun. 불합격 그렇게 한 게 아닙니다. Dan setelah pelatihan 3 tahun, Tuhan tidak berkata, oh ya kamu yang terbaik, kamu 오늘 bukan 마태복음 terbaik. 4장 Tidak 19절 처음 seperti itu. 부르실 때 제자로 불렀습니다. Tetapi sebelum pelatihan bagi murid-muridnya, Tuhan Yesus sendiri sudah memanggil 많은 mereka 사람들이 sejak 또 awal. 착각을 합니다. Dan banyak orang salah paham, tidak mengerti 나는 akan 문제가 hal 너무 ini. 많아. Banyak orang berpikir, saya 나는 punya 치유가 banyak 아직 안 됐어. masalah, saya belum menerima kesembuhan 나는 dari 아직 Tuhan. 성화가 안 됐어. Saya belum disucikan. 근데 예수님은 이 이전에 제자들을 부르셨습니다. Tetapi Tuhan Yesus sudah memanggil murid-muridnya sebelum mereka itu dipulihkan, 나는 제가 disucikan. 제자로 생각하지 않았습니다. Saya sendiri pada masa 저렇게 lalu 믿음 berpikir 좋은 saya 사람이 bukanlah 많은데 seorang 내가 murid. Karena ada lebih banyak orang lain yang memiliki iman yang lebih 나는 훈련을 besar. 받았는데 Lalu bagaimana 아직 saya 뭔가 yang 부족해. lemah ini bisa menjadi murid? Meskipun saya sudah menerima 더 많은 pelatihan, 훈련을 받아야 돼. tapi ada yang kurang dari saya sehingga perlu 나는 banyak 아직 치유가 안 pelatihan. 됐어. Saya berpikir saya 내 belum 문제는 너무 disembuhkan. 많아. Saya berpikir masih ada banyak masalah. 그래서 나는 제자가 아니야. Jadi saya bukanlah murid. 그런 생각을 진짜로 했습니다. Saya benar-benar berpikir seperti itu juga. Akan tetapi
ketika saya melihat Alkitab, ternyata tidak seperti ini, melainkan 정확히 Tuhan 말하면 memanggil saya 제자로 sebagai murid. 부르시고 믿음을 주시고 훈련하시고 치유하셨습니다. Secara akurat dapat dikatakan bahwa Tuhan sudah memanggil kita dan memberikan kita iman, lalu Tuhan memberikan 하나님께서 kita 아브라함이 pelatihan. 믿음이 너무 좋아가지고 믿음 조상으로 부른 게 아니라 모자란 아브라함을 불러서 믿음의 조상으로 세우신 것입니다. Jadi bukan Tuhan memanggil Abraham karena Abraham memiliki iman yang besar, tetapi meskipun Abraham itu lemah, tetapi Tuhan sudah memanggil Abraham, lalu Tuhan membesarkan Abraham sebagai 하나님께서 나를 이 자리에 부르신 것은 nenek 인도네시아를 moyang dari 살리고 orang-orang beriman. 세계복음을 위해서 그리스도의 제자를 부르셨다는 확신을 여러분 가지고 여기에 앉아 있어야 됩니다. Dan hari ini juga ketika saudara duduk di tempat ini, saudara harus memiliki jaminan bahwa Tuhan memanggil saudara sebagai orang yang akan 물론 우리는 menyelamatkan Indonesia dan seluruh dunia. 물론 우리는 Tentu 아직 saja 준비가 kita 덜 돼 있는 게 맞습니다. lemah. Tentu saja kita belum terlalu 그럼에도 불구하고 dipersiapkan, 주님은 우리를 제자로 부르셨습니다. tetapi Tuhan sudah memanggil kita sebagai murid. 자, 오늘 이 부르심에 대한 확신을 먼저 가져야 됩니다. Dan hari ini saudara harus memiliki jaminan 오늘 keyakinan 마태복음 akan 4장 panggilan 19절에 Tuhan itu. 하나님께서 제자들 부르셨습니다. Dan hari ini Matius pasal 4 ayat 19, Tuhan memanggil 하나님께서 나를 murid-muridnya. 그리스도의 제자로 부르셨다. Tuhan memanggil saya dan saudara juga 예수님이 sebagai murid. 부르실 때 아무나 부르신 게 아니라 Ketika Tuhan Yesus memanggil 12 muridnya, dia tidak memanggil 정말 murid-muridnya 세계복음을 secara 중요한 제자를 부르시는데 acak atau 아무나 untuk 불렀겠습니까? bukan apa-apa. Tetapi Tuhan memanggil murid-muridnya yang penting untuk penginjilan dunia. 예수님이 Jadi 베드로 같은 lihatlah 사람에게 di sini 뭐라고 bagaimana 불렀어요? Tuhan memanggil mereka. Apakah saudara berpikir Tuhan Yesus memanggil Petrus tanpa mengenal siapa Petrus? Tidak. Tuhan sudah mengenal Petrus 우리의 dan dia 연약함과 우리의 memanggil 부족함을 Petrus yang 모르고 dia 부르신 게 kenal. 아니라 알고 부르신 거예요. Tuhan juga tahu kelemahan kita, tetapi Tuhan memanggil kita. 만약에 하나님께서 부르지 않았다면 여러분 지금 이 자리에 앉아 있을 수가 없습니다. Jika Tuhan tidak memanggil saudara, 마태복음 maka saudara 16장 tidak akan pernah dapat duduk di sini. 17절에 보니까 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 고백했을 때 예수님께서 하신 말씀이죠. Matius pasal 16 ayat 17 adalah kata-kata Tuhan Yesus setelah pengakuan Petrus bahwa Yesus engkau adalah 이 Kristus, 그리스도의 anak Allah yang 비밀을 hidup. 알게 하신 것은 혈육이 아니고 하늘에 계신 내 아버지시다. Dia katakan bahwa hal ini dinyatakan kepadamu bukan oleh 여러분이 manusia, melainkan 이 oleh 예수가 Bapakku di sorga. 그리스도라는 사실, 이 그리스도의 비밀을 안다는 것은 하나님의 분명한 역. Jadi, jika kita tahu rahasia bahwa Yesus adalah Kristus, itu hanya karena 이 예수가 pekerjaan 그리스도라는 atau 사실을 알 수가 kehendak 없어요. Tuhan bagi kita. Karena jika Tuhan tidak pernah memanggil kita, maka kita tidak akan mengerti bahwa Yesus adalah Kristus. Jadi mari kita 언제 merenungkan, 나를 부르셨냐? apakah Tuhan benar-benar memanggil saya? 여기서 1장 Lalu kapan Tuhan memanggil saya? 4절에 보니까 이 바울은요 하나님이 나를 창세전에 선택하셨구나라고 깨달았습니다. Ketika kita melihat Efesus pasal 1 ayat 4, Paulus menyadari bahwa Tuhan sudah memanggil Paulus bahkan sebelum penciptaan. 창세전에 그리스도의 제자로 예정하신 겁니다. Tuhan sudah menetapkan kita sebagai murid bahkan sebelum penciptaan itu sendiri. 오늘 여러분의 부르심에 대한 확신을 꼭 가지시기 바랍니다. Jadi tolong milikilah keyakinan akan panggilan Tuhan bagi kita. Tuhan memanggil kita sebagai murid. 성경에 보면 이 부르심에 대한 기준이 나옵니다. Ketika saudara melihat Alkitab, ada standar panggilan Tuhan bagi kita. 고린도전서 1장
27절에서 28절입니다. Standarnya ada di 1 Korintus 27. 여기 보면 하나님께서 어떤 사람을 부르셨냐? Di sini kita melihat orang seperti apa yang Tuhan panggil sebagai murid. 미련한 자, 약한 자, 1 Korintus 1 ayat 27 dan 28. Yang Tuhan panggil adalah 천한 자, orang 그리고 orang-orang yang tidak 멸시받는 자. terpandang dan yang hina, yang tidak berarti. 그리고 없는 자 그랬습니다. 미련하다. 왜 미련한 자를 부르셨냐? Tapi coba pikirkan, kenapa Tuhan 세상에는 memanggil 똑똑하고 orang-orang yang 많이 배우고 학식 있고 많아요 이런 사람들이. orang-orang yang bodoh? Padahal di dunia ini ada lebih banyak 근데 orang 한 yang 분도 왜 우리를 pintar, 부르시는 orang 거예요? yang berpendidikan. Tetapi kenapa Tuhan memanggil kita, 지혜 orang yang 있다고 tidak 하는 mengetahui 자들을 banyak hal, 부르시려고. alasannya adalah 세상에는 untuk 어마어마한 권력과 힘을 가진 자들이 많이 있습니다. memalukan orang-orang yang berhikmat. Karena di dunia ini banyak 근데 orang 왜 yang 약한 kuat, 우리를 tetapi 부르셨냐? kenapa Tuhan memanggil kita, orang-orang yang 강한- lemah ini, 강한 자를 부끄럽게 하기 위해서. adalah untuk memalukan 왜 천하고 apa yang 멸시받고 kuat? 없는 신분이 낮은 이런 자들을 부르셨냐? Kenapa Tuhan memanggil kita, orang-orang yang tidak terpandang, orang yang hina, 태어날 dan 때부터 tidak 한 berarti 것을 ini, 가지고 있다고 하는 자들을 부끄럽게 하시려고. adalah untuk membuat 저는 이 말씀을 atau 보면서 memalukan 정말- orang-orang yang berpikir 정말 bahwa mereka 감사했습니다. memiliki segala-galanya. Ketika saya membaca ayat ini, 여러분 saya 중에는 이쪽에 있는 사람이 있는지 sangat 모르겠는데 mengucap 저는 syukur. 이쪽이에요. mungkin sebagian saudara-saudara di 예수님께서 tipe orang yang sebelah kanan, tapi bagi saya berada di sebelah kiri. Ketika saya melihat standar Tuhan memanggil murid-muridnya, ternyata ini sesuai dengan saya. Ini sesuai dengan keadaan saya. 여러분이 이 부르심의 기준을 보시기 바랍니다. Jadi tolong lihatlah standar panggilan kita. 하나님은 대단한 자를 부르는 Tuhan tidak memanggil orang-orang yang besar, 이런 우리를 부르셨습니다. tetapi Tuhan memanggil kita orang yang seperti ini. Bukankah ini 자, harus kita ucapkan 그러면 syukur? 하나님께서 우리를 왜 부르시냐? 부르심의 목적이 Lalu, 있습니다. kenapa Tuhan memanggil kita? Karena ada tujuan Tuhan memanggil kita. 부르심의 목적을 보면 마가복음 3장 13절에서 15절입니다. Markus pasal 3 ayat 13 sampai 15. 내가 너희를 부른 것은 너희와 함께 있기 위함이요 그랬습니다. Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa alasan dia memanggil murid-muridnya adalah untuk bersama-sama dengan mereka dan untuk 귀신을 내쫓는 memberitakan 그 Injil 누구를 불렀다라고. dan untuk diberinya kuasa untuk mengusir setan. Jadi untuk alasan inilah Tuhan memanggil mereka. 함께 한다. 이거는요. Bersama-sama 임마누엘입니다. itu adalah Immanuel. 하나님께서 우리와 함께하는 이 비밀을 누리는 것이 가장 중요한 하나님께서 우리를 부르신 이유입니다. Alasan yang terpenting untuk Tuhan memanggil kita adalah bagi kita supaya dapat menikmati 뭘 하는 거 Immanuel. 아니에요. Jadi bukan kita melakukan 그리스도와 sesuatu, 함께하는 것입니다. melainkan supaya kita dapat bersama-sama dengan 이 Kristus 비밀을 날마다 누리는 겁니다. dan menikmati rahasia ini setiap hari. 이 행복을 누리고 있으면 만나는 사람에게 전하게 됩니다. Jika saudara menikmati rahasia ini, maka saudara pasti 나도 모르게 말하게 akan 됩니다. memberitakannya
pasti akan 여러분, menyatakannya 연애해봤습니까? kepada orang lain. Saudara pernah berkencan dengan pacar saudara kan? 다른 사람에게 자랑을 해야 하네요. Ketika saudara berkencan, saudara merasa pacar saudara itu sangat baik, maka saudara akan membanggakan pacar saudara di hadapan banyak orang kan? Sama 어떤 seperti 식당을 갔는데 너무 맛있어 Tuhan. 음식이. kita akan menyatakan Tuhan bagi orang lain. Ketika saya pergi ke sebuah restoran, 그 restoran itu 그 makanannya 식당 그 sangat enak. 맛있던 음식을요 사람 만나면 막 맛있는 거 먹었다고 막 자랑합니다. Dan maka jika kita ketemu dengan orang lain, kita akan mempromosikan restoran itu kan? 그게 Kita katakan restoran itu makanannya sangat 그게 enak. 전도입니다. Seperti inilah penginjilan itu. 나와 함께 하시는 그리스도를 자랑하는 것입니다. Memuji dan menyatakan Kristus yang bersama-sama dengan kita. Lalu, apa tujuan Tuhan memanggil kita adalah untuk memberikan kita kuasa untuk mengusir setan 이 땅에 흑암 문화에 빠진 세상을 건져내는 것입니다. dan untuk menyelamatkan dunia ini yang sudah jatuh dalam budaya kegelapan. 예, 하나님께서 우리를 부르신 부르심에 대한 분명한 목적이 있습니다. Jadi ada alasan yang pasti dan jelas kenapa Tuhan memanggil kita. 그러면 마지막 결론. Lalu konklusi, 하나님께서 원하시는 제자입니다. seperti apa murid yang 하나님께서 dikehendaki 어떤 제자를 Tuhan? 원하시느냐? Murid seperti apa yang benar-benar dikehendaki Tuhan? 제가 많은 대학생을 만나고 랩런트를 만나는데 제 마음에 이런 마음이 들었습니다. Saya sudah bertemu dengan banyak remnan dan banyak mahasiswa dan pikiran seperti ini yang saya pikirkan. 너무 힘이 없고 확신이 없고 흔들리는 사람들 너무 많이 봤어요. Saya melihat meskipun mereka pergi ke gereja tapi mereka goyah. Meskipun mereka pergi ke gereja tapi tidak memiliki jaminan akan keselamatan mereka. 어떤 제자를 원하시느냐? Lalu murid seperti apa yang dikehendaki Tuhan? 흔들리지 않는 제자. Adalah murid yang tidak goyah. 어떤 문제가 와도 Meskipun masalah apapun yang mereka hadapi. 어떤 상처를 받아도 Meskipun kepahitan apapun yang mereka miliki. 괜찮아. Tidak apa-apa. 나는 하나님의 자녀야. Kita adalah anak-anak Tuhan. 하나님 나와 함께 계시오. Tuhan menyertai setiap kita. 나는 그리스도의 제자야. Kita adalah murid-murid Kristus. 흔들리지 않는 제자를 하나님은 원하십니다. Tuhan berkenan atas murid yang tidak goyah. 한 말 한마디 들고 상처받고 삐지고 그래서는 세계보험 할 수가 없어요. Bahkan jika hanya dengan kata-kata yang sederhana saja saudara menerima kepahitan, kata-kata yang biasa saja saudara menerima kepahitan, maka Tuhan tidak akan melakukan penginjilan dunia melalui orang yang seperti itu. 복음을 누리는 제자. Tetapi Tuhan berkenan bagi murid yang 감사하고 신앙생활 잘하는데 현장에 가면 menikmati keberadaan mereka di ladang. 한마디도 말을 못해. Artinya, ketika kita sendiri kita menikmati Kristus, tetapi ketika kita pergi ke ladang, mungkin kita tidak dapat bercerita tentang Kristus. Tetapi kita harus menjadi murid yang ketika sendiri bisa menikmati Kristus, lalu yang pergi ke ladang dapat memberitakan tentang Kristus. Banyak orang Kristen ketika mereka duduk di gereja mereka adalah orang Kristen, tapi ketika mereka di luar, di ladang mereka bukan orang Kristen. Dan kepada orang yang seperti itu, Tuhan tidak akan pernah memakai mereka untuk penginjilan dunia. Lalu, murid seperti apa yang dikehendaki Tuhan juga?
다른 사람과 함께 할 수 있는 제자. murid yang dapat pergi dengan orang lain bersama-sama. 내 혼자서는 신앙생활 너무 잘하는데 함께 하는 게 안 돼요. Mungkin kita secara pribadi dapat menjalani kehidupan beriman dengan sangat baik, tapi ketika 내가 bersama-sama 가는 dengan orang 곳마다 lain 계속 갈등이야. tidak dapat menjalani kehidupan beriman. 저 사람은 저래서 안 되고 이 사람 이래서 안 되고 내하고 다 마음에 안 들어. Mungkin saudara berpikir, karena alasan ini saya tidak suka orang itu, karena alasan yang lain saya tidak suka orang itu. 그런 수준이라면 절대 세계복음 할 수가 없습니다. Dan dengan level seperti itu, kita tidak pernah dapat melakukan penginjilan dunia. 누구하고 함께 할 수 있는 제자라 됩니다. Padahal kita harus menjadi murid yang dapat 같이 신앙생활 하는데 berkarya, yang dapat bekerja dengan siapapun juga, dengan orang lain. Kita harus menjadi murid yang dapat pergi bahkan dengan orang-orang yang 저분 mengkritik 분명히 kita. 중지자인데 아직 복음이 아니야. Mungkin dia 그런 adalah 분도 pemimpin 존재할 jemaat, 수 있어야 tapi Injil belum sepenuhnya 이 tertanam 목사님은 dalam 너무 dirinya. 설교도 잘하고 내 Mungkin 마음에 kita pun 드는데 dapat 이 목사님은 berjumpa 내 dengan 마음에 안 orang seperti itu. Oh, pendeta ini memberitakan firman dengan sangat baik, tapi pendeta yang itu khotbahnya tidak baik, jadi saya 그 tidak suka 부족한 pendeta itu. 목사님도 여러분이 존경하고 섬길 수 있는 제자라야 인도네시아 살리고 세계복음 할 수 있어요. Jika saudara adalah seorang murid yang tidak membeda-bedakan 그게 성숙. orang, yang pun dapat bekerja sama dengan pendeta yang khotbahnya 예수 tidak 그리스도 bagus 안에서 itu, maka saudara adalah murid yang dapat melakukan penginjilan Indonesia dan penginjilan dunia. 내가 Sehingga 성경을 받는 것이 kita 아니고 haruslah menjadi 섬길 수 murid 있는 yang 제자. dewasa di dalam Kristus. Kita tidak boleh menjadi orang yang dapat 여러분이 mengkritik orang lain, tapi 멋있는 kita harus menjadi orang yang 그리스도의 dapat 제자가 됐으면 melayani orang lain. Saya berharap saudara semua dapat menjadi murid Tuhan 많은 yang 목사님들이 여러분 보고 berkelas, 정말 멋있는 렘넌트다 murid Tuhan yang 멋있는 berkualitas. 제자라고 말이 나와야 돼. Banyak pendeta harus berkata bahwa saudara adalah murid yang berkelas, saudara murid yang berkualitas, bukan murid yang biasa-biasa saja. Bahkan jemaat di gereja saudara pun harus berkata bahwa ya, kamu adalah murid yang berbeda, yang istimewa. 나도 저 전사님처럼 저 렘넌트 선배처럼 난 저렇게 되고 싶다. 이래야 돼. Bahkan para remnant di gereja saudara, mereka juga akan berkata kepada saudara bahwa saya mau menjadi seperti kamu. Saya mau menjadi murid Tuhan seperti kamu. 하나님께서 여러분들을 처음부터 그리스도의 제자로 부르셨습니다. Jadi, sejak pada mulanya Tuhan sudah memanggil saudara sebagai murid-murid Kristus. 멋있는 제자로 바뀔 겁니다. Jika saudara berada dalam Injil, maka saudara akan diubahkan Tuhan sebagai murid-murid yang berkelas, yang berkualitas. Kenapa? Karena Injil itu sendiri adalah hal yang berkelas, hal yang berkualitas. Orang-orang yang belajar dari murid-murid Kristus, mereka dipakai sebagai murid-murid sejati. Saya berharap dan saya berdoa saudara pun menjadi murid-murid sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. 천하고 멸시받고 없는 나를 부르심을 감사합니다. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Tuhan memanggil kami sebagai murid-murid Kristus meskipun kami lemah, meskipun kami bodoh. 하나님 우리를 정말 이 시대의 그리스도의 제자로 부르셔서 하나님의 뜻과 하나님의 일을 이루게 하심을 감사합니다. Tuhan yang telah memanggil kami
pada zaman ini untuk menggenapi rencana Tuhan. Kami mengucap syukur akan hal itu. 인도네시아 살리고 세계 복음할 제자로 주님이 축복하여 Tuhan, 주시옵소서. berkatilah kami untuk menjadi murid yang akan melakukan penginjilan Indonesia dan penginjilan dunia. 예수 그리스도 이름으로 Dalam 기도드립니다. nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 아멘. 아멘.